Nah, dia disebut dengan Al-Muhajir karena dia pindah dari Irak, pusat peradaban ketika itu, menuju negeri yang pernah doakan Nabi, Allahumma barik lana fi Yamanina, berikan berkah pada negeri Yaman. Mereka pun sampai di sana. Nama negeri itu yang selalu dinyanyikan keponakan saya yang baru pandai ngomong, ya talim, ya talim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sobat-sobatku senusantara. Saya pengen ketawa nih ngelihat video di konten Said Bahar Smith Official. Judulnya lucu sekali, menarik. Begal nasab kepanasan melihat video ini. UAS dan HBS menjelaskan nasab para habaib. kita nih ya bukan kepanasan ngelihat video itu, ngelihat video UAS menjelaskan nasab para habaib dengan penjelasan pengetahuan yang sudah umum, yang ketika dulu saya waktu SMP SMA masih percaya cerita itu, cerita tentang hijrahnya Said Ahmad Muhajir ke Irak, ke Tarim, dan begitu juga nasab-nasab silsilah-silsilah termasuk Kali Songo yang ke Ubaidillah. Itu cerita lama, bos. UAS ini pengetahuannya hanya membaca dari buku-buku cetakan baru. Itu cerita-cerita yang diduga oleh saya itu sejarah-sejarah yang pertama yang dibelokkan oleh Belanda. Yang kedua cerita-cerita yang ditulis oleh pengarang-pengarang dari Oknum Ba'alwi. Jadi cerita itu tidak indah bagi saya, tidak menarik. Dulu iya, ya. Kalau sekarang udah melek, ya. Jadi itu tulisan salah orang-orang yang sedang meneliti kebenaran kaum Ba'alwi ini, ya, Ba'alwi ini, para habib ini benar cucu Nabi atau bukan, malah tersenyum ketawa, bukan panas. Yang begal nasab itu justru mereka, kalau menurut saya, yang begal nasab itu mereka yang menjambungkan kepada Said Ahmad Muhajir, bukan anak Said Ahmad Muhajir. Nah, disambungkan itu begal nasab namanya. Siapa yang begal nasab? Karena tidak ada satupun, ya dengerin nih, UAS dengerin ya, tidak ada satupun kitab yang menuliskan bahwa Ubaidillah itu anak Said Ahmad Muhajir, tidak ada, ya. Biar tahu nih UAS, biar saya kasih pelajaran nih UAS nih ya. Tidak mesti kemasyhuran kamu ini menjadi semuanya benar, bukan, kamu bukan nabi, bukan ulama mutaqaddimin, bukan, ya. Apa bedanya belajar UAS dengan orang-orang yang lain juga? Udah banyak, udah nggak aneh itu pembahasan yang sudah pasaran yang seperti itu. Ya. Jadi justru mestinya UAS ini bukan hanya ngebahas nasab yang tidak jelas menurut saya. Yang sudah jelas itu ikut campur produk Belanda dan masih produk-produk Oknum Ba'alwi, sejarah dan cerita-ceritanya. Itu juga nggak bahaya itu. Mestinya UAS itu mengajarkan ke Oknum Habib bagaimana adab, tata cara sopan santun, ya, bergaul dengan Kiai Nusantara, hidup di Indonesia. Ajarkan bagaimana menghormati local wisdom, ya, kearifan lokal, bagaimana bersikap, berbuat kepada umaro, baik umaro yang soleh maupun umaro yang belum soleh, secara adab dan akhlak. Gitu dong, mestinya UAS itu begitu. Jangan hanya muji-muji di depan Oknum Habib. Takut nih UAS ini, takut kawalat. Kawalat, ya UAS nih, saudara saya, sepupu saya yang baru 12 tahun sudah tidak takut kawalat kepada Oknum Habib, karena yakin Oknum Habib itu bukan cucu Nabi, bukan, nggak ada bukti tes DNA, tidak ada manuskrip, tidak ada data sejarah, tidak ada kitab sejaman, tidak ada. Yang ada tulisan-tulisan kitab di zaman abad 9
abad 9 ke sini, dan itu ditulis oleh Oknum Bali. Ini UAS mestinya jangan menutup mata, pengetahuannya ditambah lagi. UAS ini jangan hanya menjadi pembaca doang, jadilah peneliti ya, kalau memang ingin disebut ilmuwan atau ulama. Kemasyhuran UAS ini tidak jadi jaminan semuanya benar. Sekali lagi, mestinya UAS ini kalau berbicara di Oknum Habib, jelaskan bagaimana adab dan akhlak dan sopan santun bagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW terhadap siapapun, terhadap orang musyrik sekalipun, terhadap umara dolim sekalipun. Begitu. Jadi supaya mereka ini melek. Jangan malah udah mau nggak melek dibikin tidak melek lagi. Biar punya adab dan akhlak Oknum Habib ini. UAS ini kelihatannya apa ya namanya ya, bicara menjilat, nggak tega saya ini. Bicaranya seolah-olah ingin selalu dipandang bagus di mata Oknum Habib, nggak punya keberanian. UAS ini seorang ulama, jangan takut, benar-benar salah-salah, maupun di hadapan Oknum Habib, di hadapan si Bahar, apa yang harus ditakuti? Kalau ulama begitu, jangan ini seolah-olah ingin berceramah di depan orang yang supaya ujung-ujungnya memuji. Apaan itu? Ulama bukan begitu. Ulama itu berbicara hak. Mau dipuji mau kagak sebodoh. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Begitu. Ya. Jadi yang begal nasab itu justru mereka-mereka yang mencantolkan Ubaidillah kepada menjadi anak Sayyid Ahmad. Itulah begal nasab. Dan UAS ini kalau berani ngomongnya di depan Kiai Haji Ahmaduddin, di depan Gus Abbas Buntet, atau di hadapan saya. Itu mah muncul orang Banten sarobae dia laut ngasinan sorangan, cai laut ngasinan sorangan, geus uyah di asin-asin. Itu orang-orang ngaku-ngaku dewek ngaku dewek, tapi tidak diakui oleh yang lain. Tidak ada satu penakobah di dunia ini yang mengakui itu Ba'alwi itu memang zuriat Nabi, baik dari Irak, dari Yaman, Maroko, ya Turki, nggak ada. Harus melek nih UAS nih, ya. Mudah-mudahan kedengar nih sama UAS nih, sama yang lainnya. Demikian aja nih, biar melek semuanya nih. Jangan merasa benar, seolah-olah orang masyhur pasti benar. Tidak begitu. Ini Indonesia, catat ya oleh kalian. Ini Indonesia, banyak orang-orang yang pintar, orang yang hebat, tapi bersembunyi. Mereka mutiara Indonesia, tapi tidak berkicau kayak burung, dan kicauan-kicauan itu kicauan yang salah. Sorry ya, ini harus diingat oleh Anda ini. Banyak orang-orang yang bersembunyi. Hati-hati Anda.